Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Cahani, NPM 20060 dari Program Studi Pendidikan Informatika Sesi 20C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode multifaktor evaluation process. Nah, yang pertama itu pengertiannya. Multifaktor Evaluation Process atau MFEP merupakan model pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusan Render dan Steer 2002. Langsung saja ke analisisnya. Yang pertama itu mengenai sistem pendukung keputusan penerimaan sistem laboratorium menggunakan metode Faktor Evaluation Process MFEP. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah beserta bobotnya. Yang kedua, menghitung nilai bobot evaluasi atau NBE. Dan yang ketiga, menghitung total bobot evaluasi atau TBE. Sedangkan yang keempat adalah lakukan perangkingan untuk mendapatkan keputusan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung NBE pada metode MFEP menggunakan persamaan pertama, NBE sama dengan NBF dikali NEF dengan keterangan NBE merupakan nilai bobot evaluasi, NBF merupakan nilai bobot faktor, sedangkan NEF merupakan nilai evaluasi faktor. Sementara itu, persamaan 2 merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung nilai TBE pada metode MFEP. Dengan persamaan TBE sama dengan sigma K, N sama dengan 1. Nah, dengan keterangan TBE total bobot evaluasi, NBE nilai bobot evaluasi, dan K merupakan jumlah kriteria. Nah, seperti yang terlihat pada tabel 2, yaitu kriteria penerimaan asisten labor ICT dengan kode kriteria K001, nama kriterianya yaitu nilai hardware, K002 yaitu nilai psikotes, K003 nilai kompetensi, K004 nilai wawancara, dan K005 nilai project 1, sedangkan K006 nilai project 2, dan K007 sebagai nilai absensi. Sementara itu, pada tabel 3 ditampilkan bobot yang akan digunakan untuk setiap alternatif yang dibutuhkan pada penentuan penerima asisten labor ICT, dengan bobot untuk hardware 20%, untuk K002 nilai psikotes 10%, K003 nilai kompetensi 20%, K004 nilai wawancara 10%, dan yang terakhir yaitu K007 dengan nilai absensi 20%. Nah, untuk tabel alternatifnya itu terlihat seperti kepada tabel 4, yang mana untuk yang pertama itu RND dengan NH 60, NPS 65, NK 75, NW 72, NP 160, MP2 60, dan NA 90. Yang mana NH merupakan nilai hardware, NPS merupakan nilai psikotes, NK merupakan nilai kompetensi, dan NW merupakan nilai wawancara, NP1 nilai project 1, MP2 nilai project 2, dan NA nilai absensi. Dan begitu seterusnya sampai pada Muhammad Arya Java. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka didapatkan perangkingan dari total nilai bobot atau TBE seperti tabel 5 di bawah ini. Nah, berdasarkan ini telah terlihat untuk urutan yang pertama yaitu Muhammad Ferdiansah dengan TBE 79,9, dan urutan yang kedua yaitu Juan Kalizta dengan TBE 73,6. Dan begitu seterusnya sampai Muhammad Arya Java yaitu 53,8. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel 5, nilai tertinggi adalah Muhammad Ferdiansah dengan total bobot evaluasi 79,9. Selanjutnya itu jurnal yang kedua, yaitu implementasi multifaktor evaluation proses untuk penentuan tempat pembuangan akhir berbasis web application. Nah, langkah-langkahnya, penentuan kriteria berdasarkan diskusi dengan pihak yang terkait ditentukan 5 kriteria, yakni tanah penutup dengan bobot awal 0,2 atau K1, intensitas hujan dengan bobot awal 0,1 K2, cagar alam dengan bobot awal 0,2 atau K3, pertanian dengan bobot awal 0,3 atau K4, dan jalan masuk
dengan bobot awal 0,2 atau K5. Nah, seperti terlihat pada tabel 1. Dalam melakukan simulasi proses perhitungan dengan menggunakan alat bantu Microsoft Excel, diberikan nilai-nilai pada alternatif untuk kandidat lokasi yang dijadikan TPA di Kabupaten Lamandau. Terdapat 5 alternatif yang diinisialkan, lokasi A, lokasi B, C, dan E, dengan nilai faktor seperti yang tercantum pada tabel 2. Nah, ini adalah tabel 1 untuk faktor dan bobotnya. Sedangkan faktornya seperti tadi, yaitu K1 0,2, K2 0,1, K3 0,2, dan sampai K5. Selanjutnya itu nilai alternatifnya. Di lokasi A, K1-nya itu 80, K2 75, K3 75, K4 90, K5 80. Dengan lokasi B, K1-nya 80, K2 60, K3 75, dan K4 75, K5 90, sampai ke alternatif E, yaitu K1-nya 75, K2-nya 75, K3 80, K4 80, dan K5 70. Nah, untuk selanjutnya itu hasil proses perhitungan dengan MFEP seperti yang terlihat pada tabel 3, lokasi A, lokasi B, C, D, dan E, di mana lokasi A hasilnya yaitu 81,5, lokasi B 77,5, lokasi C 79, lokasi D 80, dan lokasi E 76,5. Sehingga berdasarkan tabel 3 tersebut, pada hasil simulasi perhitungan menggunakan metode multifaktor evaluation process atau MFEP, ada 5 alternatif yang dihitung sebagai kandidat lokasi terbaik, yaitu lokasi A, B, C, dan E. Pada simulasi perhitungan tersebut ada 2 lokasi yang nilainya cocok dengan kriteria yang diinginkan, yaitu lokasi A dan lokasi D, karena nilai diharapkan oleh pembuat keputusan adalah lebih sama dengan 80. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga, sistem pendukung keputusan untuk penentuan kategori uang kuliah tunggal dengan metode multifaktor evaluation process atau studi kasus Universitas Mula Warman. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama itu menentukan faktor dan bobot setiap faktor, di mana total pembobotan harus sama dengan 1 atau sigma pembobotan sama dengan 1, yaitu faktor WACC. Yang kedua, mengisikan nilai untuk setiap kriteria yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu faktor evaluasi yang nilainya 1 sampai 5. Dan yang ketiga yaitu proses perhitungan WACC evaluation, yang merupakan proses perhitungan bobot antara faktor WACC dan faktor evaluation dengan serta penjumlahan seluruh WACC evaluation untuk memperoleh hasil evaluasi. Nah, sesuai dengan metode MFEP, maka untuk tabel 1 bobot kriterianya, yang pertama itu pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua bobotnya 0,25, gaji orang tua 0,2, tagihan PBB 0,1, tagihan listrik 0,1, tagihan telepon 0,1, tagihan air 0,1, pajak kendaraan bermotor 0,15, sehingga total dari bobot kriterianya adalah 1. Nah, selanjutnya implementasi dengan pengujian perhitungan metode MFEP. Pada bagian ini akan diuji perhitungan yang dilakukan dengan aplikasi perhitungan secara manual. Kemudian akan dibandingkan hasil akhirnya dengan perhitungan yang sama. Nah, pada data 18 ini merupakan gambar 18 ini merupakan data uji coba perhitungannya. Selanjutnya, dari gambar 18 tadi bisa kita lihat dari data setiap kriteria yang diinput oleh mahasiswa. Dari setiap kriteria yang ada pada gambar 18, jika diubah sesuai dengan evaluasi masing-masing, maka akan menjadi seperti tabel yang ke-6. Nah, di tabel ke-6 ini terlihat pekerjaan itu termasuk pilihan kategori ketiga dengan nilai evaluasi 3. Pekerjaan ibu kategori 3 dengan nilai evaluasi ketiga. Gaji ayah 2 juta hingga 3.500.000, itu nilai evaluasinya 2. Gaji ibu pilihan 2 juta hingga 3.500.000, nilai evaluasi kedua. Tagihan PBB 60.000 sampai 95.000 dengan nilai evaluasi 2, dan tagihan listrik lebih dari 162.000 dengan nilai evaluasi 5. Tagihan telepon 49.000 hingga 62.000 dengan nilai evaluasi 4. Tagihan air lebih dari 62.000 dengan nilai evaluasi 5. Sedangkan pajak mobil itu 0 dan pajak motor 200.000 hingga 700.000 dengan nilai evaluasi 2.
Selanjutnya, menghitung nilai bobot dari pekerjaan orang tua, gaji orang tua, dan pajak kendaraan bermotor. Kriteria gaji orang tua memiliki dua variabel, yaitu gaji ayah dan gaji ibu. Kriteria pajak berkendaraan memiliki dua variabel, yaitu pajak mobil dan motor. Sehingga menghitungnya menggunakan rumus untuk pekerjaan orang tua, evaluasi pekerjaan ayah ditambah evaluasi pekerjaan ibu per 2. Kemudian untuk gaji orang tua, evaluasi gaji ayah ditambah evaluasi gaji ibu per 2. Sehingga terlihat hasilnya untuk pekerjaan orang tua itu 3, gaji orang tua itu 2. Sedangkan pajak mobil sama dengan 70% dikali evaluasi pajak mobil, yaitu 70/100 dikali 0, sehingga pajak mobil itu 0. Sedangkan pajak motor itu 30% dikali evaluasi pajak motor, yaitu 30/100 dikali 2, sehingga untuk pajak motor itu 0,6. Sedangkan PKB itu pajak mobil ditambah pajak motor, yaitu 0 ditambah 0,6 sama dengan 0,6. Maka dari perhitungan di atas secara lengkap untuk nilai evaluasi dari setiap kriteria dapat dilihat pada tabel ke-7. Nah, di tabel ke-7 ini terdapat nilai evaluasi dari setiap kriteria, yaitu pekerjaan orang tua 3, gaji orang tua 2, tagihan PBB 2, tagihan listrik 5, tagihan telepon 4, dan tagihan air 5, pajak kendaraan bermotor 0,6. Selanjutnya adalah mencari nilai akhir dengan cara menambahkan hasil perkalian dari nilai bobot dengan nilai evaluasi dari masing-masing kriteria. Untuk nilai bobot dari setiap kriteria 8, sedangkan untuk proses perhitungan nilai akhir yaitu tabel 9. Nah, ini adalah tabel ke-8 untuk nilai bobot kriteria. Pekerjaan orang tua 0,25, gaji orang tua 0,2, tagihan PBB 0,1, tagihan listrik 0,1, tagihan telepon 0,1, dan tagihan air 0,1, serta pajak kendaraan bermotor 0,15, sehingga totalnya adalah 1. Sedangkan untuk nilai akhir perhitungan bobotnya yaitu pekerjaan orang tua 0,25, sedangkan evaluasi 3. Jadi 0,25 dikali 3 sama dengan 0,75. Gaji orang tua yaitu 0,2 dikali 2 yaitu 0,4. Dan begitu seterusnya sampai pajak kendaraan, sehingga total seluruhnya yaitu 22,84. Selanjutnya yaitu jurnal keempat, analisis perbandingan metode AHP dan metode MFEP pada sistem pendukung keputusan pemilihan vendor. Penentuan kriteria antar vendor dengan metode AHP dan metode MFEP. Sedangkan untuk kriterianya, C1 nama kriteria itu finance, C2 nama kriteria itu kinerja, C3 nama kinerjanya yaitu keselamatan, dan C4 nama kinerjanya itu kualitas. Selanjutnya menentukan kriteria antar vendor. Nah, di dalam bobot nilai MFEP-nya, finance itu anggaran bahan bangunan keuangan perusahaan, kinerja itu durasi kontrak tenaga ahli, keselamatan bangunan, keselamatan pengunjung, serta kualitas itu kualitas bangunan hasil dan bangunan. Sedangkan perhitungan metode MFEP yaitu menentukan bobot nilai dari data yang akan diambil untuk menentukan kelayakan atau rekomendasi untuk mengambil vendor tersebut. Nah, berdasarkan perhitungannya itu telah terlihat seperti gambar, ada nilai faktor WFB-nya, ada nilai faktor FE-nya. Nah, pada gambar tersebut akan ditentukan sebagai penilaian kriteria di setiap sub yang akan dinilai. Dan di data penilaiannya itu ada vendor yang akan dinilai sesuai dengan sub kriteria yang akan ditentukan oleh rumah sakit untuk mempertimbangkan vendor yang akan direkomendasi. Sedangkan faktor evakuasinya yaitu seperti terlihat pada gambar, dari perhitungan yang sudah ditentukan oleh bobot sub kriteria sehingga memiliki bobot evaluasi. Dan tahapan akhir dalam penentuan vendor yang akan ditentukan berdasarkan nilai yang sudah ditentukan dengan metode MFEP sehingga menghasilkan nilai total evaluasi yang akan direkomendasikan untuk menentukan vendor yang akan ditentukan. Nah, untuk jurnal yang terakhir yaitu kombinasi metode AHP dan MFEP dalam upaya meningkatkan kualitas penerimaan bantuan siswa miskin.
Nah, langkah-langkahnya yaitu penentuan kriteria penting atau wake factor ditentukan oleh manajemen berdasarkan kepentingan suatu proses promosi jabatan. Yang kedua yaitu pemberian bobot, dan yang ketiga menentukan nilai bobot pada setiap faktor kepentingan dengan rumus WF1 ditambah WF2 ditambah F3 dan seterusnya hingga WFN sama dengan 1, di mana WFN atau wake factor KN dengan ketentuan nilai bahwa total pembobatan setiap faktor berkepentingan itu 1. Sedangkan yang keempat yaitu evaluasi faktor wake data evaluating faktor penting dari setiap alternatif dapat dianalisis dengan menggunakan rumus X sama dengan WF1 dikali A11 ditambah WF2 dikali A21 ditambah WF3 dikali A31 sampai seterusnya, di mana X sama dengan wake evaluation, WF sama dengan wake faktor A sama dengan evaluation faktor, dan S sama dengan jumlah faktor. Nah, untuk menghitung total weighting evaluation X-nya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn, di mana X merupakan total weighted evaluation dengan X weight evaluation extent, sedangkan N merupakan jumlah faktor. Nah, untuk penentuan kriterianya yang pertama yaitu wake factor itu C1-nya 0,282, C2 0,048, C3 0,574, C4 0,096, sehingga WF atau wake faktornya itu berjumlah 1. Nah, kemudian untuk nilai alternatif, di mana nilai alternatifnya itu berupa A1 sampai A20, yang mana A1 itu C1-nya 4, C2-nya 5, C3-nya 4, dan C4-nya 4. A2 C1-nya 2, C2-nya 5, C3-nya 3, C4-nya 4. 5 sampai A20 yaitu C1-nya 2, C2-nya 3, C3-nya 3, dan C4-nya 5. Nah, adapun alternatif yang diambil berjumlah 20 dan diuraikan dalam bentuk A20 sebagai acuannya seperti tabel di atas. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung wake evaluation dengan mengalihkan nilai alternatif dengan wake factor atau WF seperti tabel pada nomor 7. Nah, yang mana A1-nya yaitu 1,28, C2 0,24, C3 2,296, dan C4-nya 0,384. Dan A2-nya 0,564, C2 0,24, C3 1,722, C4 0,48, sampai yang terakhir yaitu A20 dengan C1-nya 0,564, C2 0,144, C3 1,722, dan C4 0,48. Sehingga untuk hasil akhirnya yaitu seperti tabel 8 telah didapatkan perankingannya, yaitu sehingga untuk yang ranking pertama itu jatuh kepada XA9 yaitu dengan total nilai 1,097. Baiklah, sekian hasil analisis Ananda mengenai metode MFEP. Salah dan jangkau mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.